فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita baca ayat yang ke-137 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla awladihim syuraka'uhum, dan begitulah sekutu-sekutu mereka itu menghias-hiasi untuk mereka, sehingga fi'il zayyana, menghias-hiasi, itu fa'ilnya, pelakunya adalah syuraka'uhum, jauh di belakang. Ada fi'il zayyana, menghias-hiasi. Pelakunya mana? Siapa yang menghias-hiasi? Syuraka'uhum. Sehingga yang menghias-hiasi siapa ini? Tandingan mereka, sekutu mereka yang selain Allah. Ini masih dalam konteks penyebutan keburukan orang-orang musyrikin, yang semakin menegaskan bahwasanya mereka nggak akan menang melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih sama konteksnya dengan yang kemarin. Setelah ditantang, setelah ngalah, ayo kita lihat nanti di akhir siapa yang menang. Kemudian dibeberkanlah fakta-fakta yang menunjukkan mereka nggak akan menang. Kemarin apa faktanya, Ikhwan? Kenapa mereka nggak akan menang melawan kebenaran yang dibawa oleh Rasul? Nah, karena mereka membagi-bagi untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memang sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun pembagiannya enggak adil. Yang untuk sekutu tidak boleh pindah ke bagian Allah, yang bagiannya Allah boleh pindah ke bagian sekutu, ya kan? Sekarang juga masih sama poinnya. Masih penyebutan tentang keburukan mereka yang lain. Apa itu? Ini. Dan begitu juga sebagaimana tandingan mereka kemarin menghias-hiasi untuk mereka agar mereka mau membagi untuk Allah dan membagi untuk sekutu. Sekarang sekutu-sekutu mereka juga menghias-hiasi untuk mereka, untuk banyak dari orang musyrikin, qatla auladihim, untuk mereka membunuh anak-anak mereka. Terutama yang dibunuh adalah anak perempuan. Kenapa? Karena takut malu. Khasyatal ar. Karena takut malu punya anak perempuan. Ini juga alasan bagaimana mungkin orang yang kayak gini bisa menang melawan Nabi dan para pengikutnya. Sementara anak-anak saja pun mereka bunuh, yang nggak bersalah, yang nggak berdosa. Mau dari mana yang kayak gini bisa dimenangkan? Nggak mungkin. Nah, paham ya? Ini kejelekan mereka yang kedua dalam ayat ini. Famakana liyurduhum, tujuannya adalah agar membinasakan mereka. Yurduhum, agar membinasakan mereka, al-halak al-ma'nawi bil kufri wal ma'asi, agar membinasakan mereka dengan kebinasaan yang maknawi, dengan menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran dan kemaksiatan.
waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk menyamarkan atas mereka agama mereka, supaya makin nggak jelas agama mereka ini. Yang benar ditampakkan salah, yang salah ditampakkan benar. Ini tujuan penghias-hiasan tadi, supaya mereka bingung dengan agama mereka sendiri. Walau sya Allah ma fa'alu, kalau Allah mau mereka tidak akan melakukannya. Penghias-hiasan tersebut, pembunuhan anak tersebut, itu terjadinya dengan takdir Allah SWT, dengan keinginan Allah SWT yang bersifat kauni, ya kan? Kalau nggak Allah inginkan, nggak akan terjadi. Makanya kata Allah, walau sya Allah ma fa'alu, kalau Allah mau mereka nggak akan melakukannya. Tapi karena Allah inginkanlah, makanya mereka melakukannya. Bukan karena Allah mencintainya, tapi karena Allah menginginkannya secara kauni, secara takdir. Memang Allah inginkan. Bukan Allah mencintai perbuatan ini, tidak. Banyak dalam ayat yang lain Allah celah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi perempuan itu ditanya, dengan sebab apa engkau dulu di dunia dibunuh? Nah, padahal yang harusnya ditanya siapa? Yang ditanyakan pembunuh. Iya kan, pelaku. Tapi untuk apa? Untuk semakin mempermalukan dan membungkam mulut siapa ini? Pembunuhnya, ayahnya sendiri. Makanya yang ditanya siapa? Wa idzal mau'udatu. Wanita bayi ya, perempuan yang dikubur, mau'udah. Su'ilat, bukan pembunuhnya yang ditanya. Nah, pembunuh yang ditanya pasti akan ngeles. Dulu kami malu kalau dapat anak perempuan dan segala macam. Makanya yang ditanya anaknya. Dan Allah sebenarnya sudah tahu jawabannya. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa dia itu dibunuh. Nah, sehingga ini kejahatan mereka yang kedua, membunuh anak-anak mereka sendiri. Ini perbuatan yang tidak akan dilakukan bahkan oleh binatang sekalipun. Binatang sekalipun disebutkan dalam hadis. Ayam. Setelah Rasul menyebutkan tentang rahmat yang Allah turunkan untuk manusia, untuk makhluk yang kita berbagi-bagi dengannya, cuma satu rahmat. Di antaranya adalah rahmatnya binatang. Kalau binatang itu sudah mengangkat satu kakinya, kemudian dia lihat anaknya di bawahnya, mengangkat kakinya mau jalan kan ngangkat kaki, gitu, mau melangkah. Dia lihat anaknya di bawahnya, maka dia nggak akan tega untuk menurunkan apanya, kaki. Ya, coba lihat anak ayam, kan anak ayam banyak, jalan induknya di sekitar. Itu dia nggak akan menginjakkan kakinya ke bawah, ke atas siapanya, anaknya, nggak akan. Nah ini manusia kok bisa-bisanya malah membunuh siapanya, anaknya. Kayak gini mau menang, mau nantang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, ayo kita buktikan sama-sama. Masa yang kayak gini bisa menang? Nggak pantas kalian menang. Nah, liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan tinggalkan mereka, zarhum, utrukhum, tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka dustakan. Yaftarun, yakdzibun, iftira atau al-kadzib. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa min safahil musyrikina wa dhalalihim, termasuk kedunguan orang musyrikin dan kesesatan mereka. Lagi-lagi ini kedunguan dan ketololan mereka, orang-orang musyrikin dan kesesatan mereka. Annahu zayyana likatsirin minal musyrikina syuraka'uhum. Makanya dimajukan fa'ilnya oleh beliau supaya paham bahwasanya sekutu-sekutu mereka menghias-hiasi untuk banyak dari orang musyrikin airu asa'uhum wa syayatinuhum qatla auladihim, pimpinan-pimpinan dan setan-setannya mereka. Ini sekutu-sekutunya mereka itu yang mereka ikuti, yang mereka taati, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Ru'asa'uhum wa syayatinuhum, pimpinan-pimpinan mereka dan setan-setan mereka. Qatla auladihim, ditampakkan indah perbuatan membunuh anak mereka, ditampakkan bagus perbuatan membunuh anak. Karena perempuan ini jelek,
membawa aib bagi keluarga, sehingga sudah sepantasnya dimusnahkan. Ini bagus perbuatan kita ini, menjaga kehormatan keluarga kita. Ini namanya apa? Tazyin. Ini namanya hiasan. Diusahakan agar tampak bagus di mata mereka. Apa yang diusahakan tampak bagus, Lutfi? Yang diusahakan tampak bagus di mata mereka apa? Hah? Ini keras suaranya. Iya, apa yang dihiasi-hiasi? Loh, apa yang ditampakkan bagus di mata mereka? Membunuh anak mereka sendiri. Ditampakkan bagus itu, padahal itu perbuatan bejat. Nah, tapi oleh setan mereka, oleh pimpinan mereka ditampakkan ini adalah sebagai sesuatu yang bagus. Ini demi menjaga kehormatan keluarga kita, karena perempuan itu membawa aib bagi keluarga dan seterusnya. Paham ya? Nah, sehingga mereka harus kita bunuh dari kecil supaya tidak mendatangkan aib bagi keluarga kita. Nah. Wa huwal wa'du. Dan itu adalah al-wa'du. Membunuh anak-anak disebut dengan al-wa'du. Makanya isim maf'ulnya, korbannya yang perempuan, maf'ulun, udah, ya kan? Wa'ada. Fi'ilnya apa? Wa'ada. Wa'ada jadinya apa? Mau'udun. Kalau perempuan, mau'udatun. Paham? Itu asal muasalnya. Sehingga ayat itu dari kata al-wa'du. Yaitu wanita yang dikubur apa? Hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu. Isim apa? Maf'ul. Jika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Alladzi yadfanuna auladahum. Orang-orang yang mengubur anak mereka hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Qasyata fikr, bukan dibunuh dulu. Bunuhnya dengan cara dikubur. Ini bagaimana sadisnya, bagaimana bejatnya mereka ya. Bukan dibunuh bagus-bagus, kemudian setelah mati hilang nyawanya baru dikubur. Itu enggak kayak gitu orang mereka. Ini kita lihat bagaimana barbarnya mereka ini. Saking aibnya bagi mereka anak perempuan itu, enggak dibunuh duluan baru dikubur. Tapi dikubur dalam keadaan apa ini? Hidup. Bayi padahal, bayangkan. Kalau orang besar mungkin kita enggak sayang, enggak gemas, enggak iba. Ini bayi, bayangkan. Bayi dikubur apa? Hidup-hidup. Nah, ini biar kita tahu bagaimana sadisnya orang-orang musyrikin ini. Bagaimana bejatnya perbuatan mereka ini. Alladzina yadfanuna auladahum khasyatal iftiqar. Yang mengubur anak-anak mereka karena takut fakir, takut miskin, tambah banyak tanggungannya, tambah banyak yang harus dikasih makan. Itu satu. Wal inat, laki-laki dibunuh, yang lainnya juga kadang dibunuh karena takut miskin, dan juga perempuan khasyatal ar. Kalau yang perempuan ada tambahan karena malu, supaya tidak ditimpa oleh rasa malu, aib. Wa kullu hadza min khada'i syayatin, dan semua ini adalah bentuk tipuan dari setan. Alladzina yuriduna an yurduhum bil halaki, yang memang menginginkan mereka itu binasa. Wa yalbisu alaihim dinahum, dan menyamarkan atas mereka agama mereka. Fayaf'alunal af'ala allati fi ghayatil qubhi, dengan cara mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berada di puncak keburukan. Wala yazalu syuraka'uhum yuzayyinunaha lahum, dan terus para sekutu mereka itu menghias-hiasinya untuk mereka, hatta takuna indahum minal umuril hasanah wal khisalil mustahsanah walau sya'allah, sampai akhirnya di sisi mereka perkara-perkara itu menjadi perkara yang baik dan juga perangai-perangai yang dianggap bagus. Terus dihias-hiasi sampai ini merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Apa? Bisa membunuh anak mereka. Nah. Walau sya'allah an yamna'ahum wa yahula bainahu wa baina hadhil af'al. Kalau seandainya Allah mau menghalangi mereka dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan ini, wa yamna'u auladahum an qatli al-abawaini lahum, dan kalau Allah mau untuk menghalangi anak-anak itu dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua mereka, ma fa'aluhu, niscaya mereka enggak akan melakukannya. Kalau Allah mau menghalangi mereka, enggak akan terjadi itu semuanya.
Anak-anak yang nggak akan terbunuh, orang tuanya pun mau gimana pun nggak akan bisa membunuhnya. Kalau Allah ingin menghalangi mereka. Lakin akan tetapi iktadot hikmatuhu at-takhliyah bainahum wa baina af'alihim. Tapi hikmahnya Allah itu menginginkan untuk membiarkan antara mereka dan perbuatan mereka. Sudah, dibiarkan saja, nggak usah dihalang-halangi. Kenapa? Ada hikmah yang diinginkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidrajan minhu lahum. Di antara hikmah yang Allah inginkan, ini adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, supaya mereka semakin terjerumus ke dalam apa ini? Ke dalam kemaksiatan. Makanya dibiarkan saja oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah tidak ingin menyelamatkan mereka, semakin jatuh mereka ke dalam jurang apa ini? Kemaksiatan. Dibiarkan oleh Allah. Ada hikmah yang diinginkan? Ada. Sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imhalan lahum, dan sebagai penundaan untuk mereka. Kasih tempo waktu, dibiarkan saja dulu. Wa ada mubalah bimahum alaihi, dan sebagai bentuk ketidakpedulian Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga bukan Allah mengizinkan mereka, Allah senang dengan perbuatan mereka, bukan. Tapi karena Allah saking tidak apanya, pedulinya dengan apa yang mereka lakukan. Makanya dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya ya, Tuhan, ini juga yang pantas untuk kita khawatirkan kepada diri kita. Kalau hidupnya kita itu lempang-lempang saja, nggak ada lika-likunya, nggak ada coba-cobaannya, ini malah khawatir kita ini adalah bentuk istidraj dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bentuk Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli lagi dengan apa? Kita. Mau melakukan apa saja bebas, nggak pernah kena apa-apa. Mau melakukan apa saja enak saja, kok nggak ada teguran, nggak ada cobaan, nggak dikasih apa-apa. Ini jangan-jangan Allah malah apa ini sudah nggak peduli lagi dengan kita. Ini malah justru lebih mengkhawatirkan. Makanya kalau kehidupan kita itu masih silih berganti, kadang senang, kadang nggak senang, ada masalah satu, ganti lagi masalah. Mungkin ini bentuk perhatiannya siapa ini? Allah SWT. Allah nggak mau kita terus-terusan dikasih cobaan supaya sadar, supaya kembali ke jalannya segala macamnya. Ini kayak gini cara mikirnya. Lihat ini keadaannya siapa? Orang-orang musyrikin. Aman-aman saja mereka melakukan ini bertahun-tahun. Dari generasi ke generasi. Membunuh anak perempuan, membagi-bagi jatahnya Allah SWT, dan seterusnya dibiarkan oleh Allah SWT. Bukan karena Allah apa ini mendukung perbuatan mereka. Tapi karena Allah sudah saking gak apanya pedulinya dengan perbuatan mereka, dibiarkan saja oleh Allah. Nanti akan ada waktunya soalnya. Nah. Wa ada mubalatin bima hum alaihi, dan ketidakpedulian Allah atas apa yang mereka berada padanya. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan di akhirnya, fazarhum wa ma yaftarun. Tinggalkan mereka dan apa yang mereka dustakan. Ai da'hum, biarkan mereka, ma'akadibihim waftiraihim, bersama dengan kedustaan mereka. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau bersedih atas mereka. Ini bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang menyaksikan perbuatan mereka itu di hadapan mereka, di hadapan beliau. Sehingga mau tidak mau beliau harus dihibur. Biarkan saja mereka itu. Bukannya mau menerima dakwahmu malah melakukan perbuatan keji seperti ini di hadapanmu. Kamu sabar. Biarkan mereka dan apa yang mereka lakukan. Fa innahum lan yadurullaha syai'a. Karena mereka tidak akan mampu memudaratkan Allah sedikit pun. Perbuatan mereka itu sama sekali nggak pengaruh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-137 ini. Yang pertama adalah perbuatan keji orang-orang musyrikin, perbuatan keji orang-orang musyrikin adalah hasil dari penghias-hiasan sekutu mereka dari kalangan jin dan manusia. Perbuatan keji orang-orang musyrikin adalah hasil dari penghias-hiasan yang dilakukan oleh sekutu-sekutu mereka dari kalangan jin dan manusia.
Sehingga itu ada faktor eksternal, ada faktor dari luar yang membantu. Kalau enggak akan sampai ya kan, kalau manusianya masih normal, bahkan kafir sekalipun itu enggak akan sampai tega membunuh siapa? Anak sendiri. Nah, tapi karena ada faktor dari luar yang mendorong dan yang menghias-hiasi, makanya jadi perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan keji orang-orang musyrikin itu terjadi dengan penghias-hiasan dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan jin dan manusia. Faedah yang berikutnya, semangatnya para sekutu untuk membinasakan manusia dan menyamarkan urusan agama mereka. Semangatnya para sekutu dari kalangan jin dan syaitan untuk membinasakan manusia dan menyamarkan urusan agama mereka. Ini tujuannya yang Allah sebutkan di akhir. Liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Ini tujuan utamanya para dedengkot kesesatan dari kalangan jin dan manusia. Mereka akan berusaha untuk membinasakan manusia dan menyamarkan atas mereka perkara agama mereka. Faedah yang berikutnya, penetapan adanya masyiah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penetapan adanya masyiah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang disebut dengan iradah kauniyah. Dan ini yang disebut dengan iradah kauniyah. Iradah ada dua, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu nama lainnya masyiah. Jadi kalau Allah udah bilang sya'a atau yang semisal itu pasti apa? Terjadi. Karena yang dimaksud dengan masyiah adalah iradah kauniyah. Paham ya? Nah, sehingga bukan masyiahnya yang dibagi. Yang dibagi apanya? Irodahnya. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu nama lainnya masyiah. Itulah takdir, ya kan? Karena pasti apa? Terjadi. Kalau sudah Allah inginkan dengan iradah apanya? Kauniyahnya, alias Allah apa? Ada masyiahnya Allah di situ, pasti akan apa? Terjadi. Nah. Dan ini keyakinannya Ahlussunnati wal Jamaah, penetapan adanya iradah kauniyah. Faedah yang berikutnya, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdid al-musyrikin. Hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ancaman bagi orang-orang musyrikin. Tinggalkan saja, biarkan mereka. Kita lihat saja nanti bagaimana akhirnya. Ini sekaligus ancaman, hiburan sekaligus ancaman bagi Nabi bagi orang-orang musyrikin. Hiburan bagi Nabi dan ancaman bagi orang-orang musyrikin. Faedah yang terakhir, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ilaihi hidayatul khalqi. Hidayahnya makhluk bukan di tangan Rasul. Hidayahnya makhluk bukan di tangan Rasul. Buktinya ujung-ujungnya Rasul aja disuruh apa ini? Buktinya ujung-ujungnya Rasul aja disuruh apa? Ninggalkan. Udah nggak berhasil Rasul kan? Iya kan? Untuk memberikan mereka hidayah, taufik, berhasil? Nggak berhasil. Ujung-ujungnya malah disuruh apa Rasul? Fadharhum wa ma yaf'alun. Tinggalkan sudah mereka. Berarti gagal kan? Kalau misi utamanya adalah membuat orang dapat hidayah, taufik, maka misinya Rasul ini apa? Gagal. Kenapa? Nggak berhasil, buktinya yang didakwahi untuk apa ini? Ngikut. Sekelas siapa ini? Sekelas Rasul. Apalagi kayak kita. Ini jadi hiburan. Ketika nasihat kita,
Kepada siapa saja yang kita inginkan untuk kita beri nasihat, kemudian tidak masuk dan tidak dia terima dan segala macamnya. Itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kewajiban kita sudah selesai. Hasilnya sama sekali itu bukan di tangan kita. Ini sekelas Rasul. Kurang apa coba metode dakwah? Kurang lemah lembut apa? Kurang bagus apa penyampaiannya? Kurang sayang apa? Kurang apa lagi coba dari dakwahnya Rasul itu? Nggak ada yang kurang. Karena langsung dibimbing oleh siapa? Allah. Kalau salah sedikit aja langsung ditegur. Iya kan? Iya, dalam surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ditegur. Ketika datang yang buta, kemudian Rasul apa? Nggak mempedulikannya, malah mempedulikan yang lain. Kena tegur. Salah ketika itu. Tapi langsung datang apa ini? Teguran. Artinya nggak akan keliru diterus-teruskan, itu nggak akan ada terjadi pada dakwahnya siapa? Rasulullah kita. Ya mungkin kita ngomongnya salah, cara penyampaiannya nggak benar, kemudian maunya maksanya harus diterima. Ya dari mana? Paham ya? Ini jadi hiburan penting ya, Evan. Supaya kita itu tetap lapang dada, tetap besar hati ketika kita menyampaikan nasihat atau sesuatu, kemudian kita tidak apa ini? Diterima nasihatnya tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.